Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam berjumpa kembali di dalam keluarga Tuhan, keluarga rohani kita, yaitu Jemaat Narwastu. Saya mengucapkan Gongsi Facai, selamat Tahun Baru Imlek buat kita semua. Ada sukacita, kemeriahan di hari ini, karena kita percaya kalau kita ada sebagaimana ada pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita beri dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kita dan memberkati keturunan kita untuk ada sampai pada hari ini. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat bulan Februari 2026, ada banyak yang istimewa di bulan ini. Bulan ini adalah bulan yang disebut sebagai bulan tahun kabisat, yaitu hanya terjadi berlaku tahun kabisat itu sekali dalam 4 tahun, dan tahun ini adalah jatuh pada tanggal 28 Februari, jadi tidak ada tanggal 29-nya. Yang kedua, bulan ini juga disebut sebagai bulan cinta. Wow, Happy Valentine, Say with Flower. Nah, di bulan Februari biasa disebut Hari Valentine, betul? Dan juga di bulan Februari ini menarik sekali, disebut sebagai bulan yang sempurna. Mengapa dikatakan bulan yang sempurna? Tentu kita tahu kolom-kolom daripada kalender itu ada 7 ke kanan, 4 ke bawah. Dan kalau dikalikan 7 dan 4, maka itu 28. Jadi dari hari Minggu tanggal 1 sampai kemudian hari Sabtu 28, komplit. Itu pas 28. Dan tahukah Bapak Ibu, itu sesuatu yang sangat istimewa. Jarang-jarang terjadi dan hampir tidak pernah terjadi. Dan ini terjadi di tahun 2026. Nah, yang berikutnya adalah bulan Februari ini adalah bulan agama. Mengapa disebut bulan agama? Karena di sini ada pertemuan antara budaya Kristen dan juga agama Kristen maksud saya, dan juga agama Islam, serta kepercayaan Konghucu, dalam hal ini budaya Imlek, dan sekaligus Prapaskah, dan juga di bulan yang sama, yaitu ada bulan puasa, yaitu Ramadan. Nah, menariknya, sangat-sangat luar biasa bulan Februari 2026 ini. Belum lagi yang ulang tahun tentunya kan. Happy birthday buat Anda yang ulang tahun di bulan Februari ini. Kalau kira-kira umur 60 tahun itu kira-kira ini tambah umur atau kurang umur ya? Iya, memang. Jangankan 60, 50 tahun saja. Wah, ini Pak Gret ini sudah mau 50 tahun 2026 ini. Makanya nama saya jadi Gret Muller Jelita. Apa itu jelita? Jelang 50 tahun. Jadi sekali lagi, bulan ini bulan sesuatu yang sangat istimewa. Nah, apa yang saya mau katakan buat kita, pernah suatu ketika Paulus kepada jemaat di Galatia sedang menjumpai umat Tuhan yang ada di dalam penggembalaan di Galatia. Di Roma ini ada orang-orang yang berasal dari suku Yahudi dan orang-orang dari Yunani dan berbagai kaum. Tetapi menariknya adalah bukan saja kita yang gemar dengan perayaan-perayaan. Orang-orang Yudaism, orang-orang Yahudi itu sangat suka dengan perayaan-perayaan. Nah, mereka ini minimal ada 7 katanya perayaan orang Yahudi. Belum lagi yang lain yang terkait agama dengan budaya. Ada perayaan yang disebut roti tidak beragi, ada perayaan yang disebut dengan buah sulu, ada perayaan Pentakosta, ada perayaan yaitu tahun baru, Rosh Hashanah, dan kemudian ada perayaan perdamaian, dan belum lagi perayaan yang disebut Pondok Daun Sukot. Ada banyak perayaan mereka. Lalu kemudian Paulus berkata kepada jemaat yang di Galatia itu seperti ini. Kamu, Galatia 4 ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu. Kamu, hai jemaat Galatia,
kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, dan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Nah, menariknya adalah Paulus bukan saja mencermati kebiasaan mereka yang meneliti dan sangat detail mengenai hari, bulan, tahun-tahun perayaan agama dan budaya mereka. Tetapi Paulus juga memberi nasihat kepada mereka supaya jangan hilang esensi daripada setiap perayaan itu. Nah, seringkali Bapak Ibu, kita lebih gemar sensasinya daripada esensinya. Tetapi Paulus sebagai hamba Tuhan, pengajar yang menggembalakan jemaat di Galatia, dia sangat rindu agar jemaat Galatia jangan sampai kehilangan esensi dari setiap perayaan itu. Dan saya percaya semua kita tentunya berasal dari agama budaya masing-masing atau agama-agama yang dahulu. Tetapi ketika kita ada dalam Kristus, semua kita menjadi ciptaan yang baru. Katakan amin. Ciptaan yang baru itu artinya yang lama, dengar, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah muncul. Kalaupun suku kita tetap sama, nama kita tidak berubah, sekalipun mungkin tanah lahir kita atau yang disebut asal kita tak berubah, tetapi dalam Kristus sesungguhnya semua orang yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Olehnya Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat Galatia ini bahwa hiduplah kamu di dalam kemerdekaan Kristus. Nah, ini yang sangat-sangat bagus dari kitab Galatia ini, sedang mengingatkan untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya, bukan hanya sebatas yes, aku percaya. Bukan hanya sebatas pengakuan, lip service yang berkata, ya aku sudah Kristen. Tetapi hiduplah di dalam kemerdekaan yang Kristus inginkan, harapkan, selesaikan, kerjakan dalam setiap hidupmu. Sehingga saya percaya barang siapa yang ada di dalam Kristus adalah mereka orang-orang yang hidup merdeka. Katakan amin. Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini di dalam Galatia 5 ayat 1 dibilang begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Galatia 5 ayat 1 bilang begini, Kristus telah memerdekakan kita. Katakan amin. Katakan amin. Kristus telah memerdekakan kita. Ayat berikutnya bilang begini, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wow, luar biasa. Sedang Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Galatia ini dan sekaligus kepada kita bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Dan ketika Kristus sudah memerdekakan kita, maka hari ini pilihlah jangan mau lagi hidup di bawah kuk perhambaan. Saya sangat yakin Bapak Ibu, orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang memiliki kebebasan untuk memilih. Bisa katakan amin. Perhambaan itu dulu. Amin. Perhambaan itu di sana, di tahun yang lalu. Dan sekarang kita ada di tahun yang baru. So pasti kita ada di dalam hidup yang baru. Nah, hari yang baik ini adalah kiranya Tuhan mengingatkan kita kembali. Mari untuk semua apapun yang kita rayakan, apapun yang sedang kita kerjakan, salah satu ciri seseorang itu sudah merdeka dalam Kristus adalah bahwa orang itu punya hak, punya kebebasan untuk memilih sesuatu. Haleluya. Dan saya percaya itu ada pada setiap kita. Kita yang bebas memilih
Apakah kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak? Di dalam Kristus, Tuhan sudah mengingatkan kita yang bebas memilih, mau ke kanan kah atau mau ke kiri. Di dalam Kristus, Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita melalui firman. Apakah kita ikut Tuhan atau kita ikut hantu? Atau ikut kita roh atau kita ikut daging? Makanya saya sangat percaya Bapak Ibu, bahwa di dalam Kristus, dengar, tidak ada paksaan. Haleluya, tidak ada paksaan. Tidak ada hal yang membuat kita mengerjakan sesuatu terpaksa. Tidak ada. Dan termasuk kita yang datang pada hari ini. Kita datang beribadah memuji Tuhan, semua atas dasar kerelaan. Katakan amin. Tidak ada paksaan. Jangan mau lagi dibawa kuk perhambaan. Ketika kita mentaati firman Tuhan, ketaatan bukan sebuah keterpaksaan, tetapi sebuah keputusan. Karena kita tahu, ketika kita taat kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang telah ditebus olehnya. Dan ketika kita mengasihi Dia, bukan juga sebuah keterpaksaan, tetapi kasih Tuhan yang sudah kita terima melalui karya di salib, membuat kita terdorong. Kok Tuhan begitu baik ya? Kok Tuhan begitu sayang ya? Dengan cinta kasih yang kita rasakan, akhirnya kita bersama berkata, ya, saya mau ikut Tuhan dan ingin membalas kasih yang sudah Dia berikan buat setiap kita. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Nah, kalau dengan judul yang saya katakan tadi, milikilah kemerdekaan dalam Kristus Yesus, seperti yang dikatakan kepada jemaat Galatia oleh Rasul Paulus, dan saya percaya sangat relevan dengan hidup kita sekarang. Maka minimal ada 3 poin yang dapat kita lihat di dalam ayat demi ayat, apa yang dimaksudkan kemerdekaan di dalam Kristus. Yang pertama, bahwa orang yang merdeka di dalam Kristus bukan bebas melakukan apapun, tetapi dia diberi kemampuan untuk melakukan kebenaran dengan teguh. Dikatakan di dalam ayat ini kepada kita, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat yang ke-6 Galatia 5. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, rupanya ada persoalan di dalam jemaat ini mengenai hukum Taurat. Mengenai apa yang terkait dengan Taurat, yaitu bersunat. Nah, terjadi yang disebut dengan diskusi, disebut dengan dialog, membicarakan hal demikian. Lalu Paulus menegaskan bahwa jika kamu menyunatkan dirimu, kamu tidak sama sekali tidak ada berguna, dapat Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bahwa sebenarnya sunat itu di dalam Kristus setelah kita hidup dalam ciptaan yang baru, bukan lagi sesuatu yang wajib. Tetapi justru dikatakan oleh Alkitab, bukan sunat lahiriah, tapi sunat rohani. Bagaimana hidup kita ini selalu mau setia dan selalu kita mau mengikut kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ketika kita ada dalam Kristus, kita wajib, dan saya harus katakan sekali lagi, kita melakukan kebenaran Tuhan dengan teguh. Sebab ada orang-orang yang ingin mengacaukan pendirian mereka. Ada bahkan orang-orang yang ingin menghasut mereka supaya kembali lagi kepada hidup yang lama. Tetapi Paulus berkata, jangan mau lagi. Kamu sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Cerita kemerdekaan dalam Kristus, saya sangat teringat dengan peristiwa bagaimana minyak narwastu ini Bapak Ibu. Ada seorang wanita yang kita tahu bersama, datang ke dalam sebuah rumah, lalu kemudian membawa minyak.
Minyak itu namanya minyak narwastu, itu minyak yang terbuat dari zaitun, dan minyak itu dikatakan dengan 3 ciri. Minyak itu murni. Yang kedua, minyak itu wangi. Dan yang ketiga, minyak itu mahal. Murni, wangi, mahal. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat berarti bagi wanita ini. Wanita ini tidak disebutkan namanya, artinya wanita biasa-biasa. Tapi menariknya adalah dengan kerelaan dia datang kepada Kristus dan membawa minyak itu, memecahkannya dan menaruhkannya kepada Kristus. Lalu kemudian mengambil rambutnya, menyeka minyak yang tumpah itu. Dan kita melihat begitu luar biasa pengorbanan cinta kasihnya kepada Yesus yang diungkapkan melalui minyak yang dicurahkan atas Yesus tersebut. Wow, semua orang terperangah. Mengapa? Karena Alkitab mencatat bahwa minyak itu wanginya menjadi membuat ruangan itu semerbak wangi begitu luar biasa. Semua orang tentu tahu. Bayangkan Bapak Ibu, harga minyak itu harga seorang yang punya pekerjaan buruh, bekerja dengan gaji 1 tahun. Itulah harga minyak itu. Sangat mahal sekali. 300 dinar pada ketika itu disebutkan. Karena orang bekerja, upahnya 1 hari 1 dinar. 365 tolak 65, 300 dinar harga minyak itu. Luar biasa. Tapi apa yang menarik adalah bahwa justru murid-murid Tuhan Yesus memarahi wanita itu, mengomentari hal yang negatif, bahkan berkata, untuk apa pemborosan ini? Lihat, ternyata baik yang kita buat belum tentu baik di mata orang. Betul? Kita sudah berpikir baik yang kita kerjakan. Dan yang kita kerjakan ini bukan untuk dia, tapi untuk Yesus. Dan minyak itu minyak sendiri, bukan minyak pinjaman. Tapi ada saja orang yang julid, ada saja orang yang iri, ada saja orang yang gak suka. Dan dia berkomentar lagi, untuk apa pemborosan itu? Sangat menyedihkan, itu komentar bukan datang dari orang biasa, tapi justru datang dari ring 1 Tuhan Yesus, dari murid-muridnya. Jangan kecewa, kalaupun mungkin ada orang-orang yang seringkali tidak mengapresiasi baik apa yang kita buat. Kesal memang ada, marah pun mau. Tetapi kita tahu, seperti wanita itu mengambil sikap. Minyak itu untuk Yesus. Dan minyak itu dikerjakan dengan tulus hati. Dan minyak itu adalah minyak yang dipersembahkan hanya untuk Tuhan Yesus. Olehnya Bapak Ibu, tetap kuat dalam Tuhan. Orang yang merdeka dalam Kristus, dia melakukan kebenaran. Sekalipun orang tidak mengapresiasi dengan baik. Tapi kerjakanlah itu untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini kita cukup meriah. Saya mengerti bahwa ada banyak mungkin kegiatan yang harus menyita waktu kita di dalam melayani Tuhan. Tapi jangan datang dengan keterpaksaan. Jangan kerjakan dengan berat hati. Tapi kerjakanlah dengan sukacita. Kalau kau buat itu untuk Tuhan Yesus, saya yakin, ambil satu filosofi, yaitu anjing menggonggong kafilah berlalu. Artinya kau buat apapun, buatlah yang tulus untuk Tuhan. Jangan pedulikan omongan orang. Amin. Sampai kapan kita mau peduli dengan omongan orang? Orang bilang. Kata orang. Si ono mengomentari. Sampai kapan kita hidup kata orang? Mari kita ambil keputusan hari ini. Orang yang merdeka adalah orang-orang yang mengambil keputusan bagi dirinya. Dan wanita ini, sekalipun tidak ada namanya, tetapi wanita ini mengambil keputusan untuk minyak yang murni itu, minyak yang wangi itu, minyak yang mahal itu. Dengar, dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Amin. Kiranya itu ada pada setiap kita. Di dalam visi daripada Narwastu ini, kita tahu bersama, Narwastu bukan sebatas nama,
Mengapa ini Tuhan taruh pada hati saya untuk dilekatkan pada nama gereja ini? Karena di dalamnya ada visi untuk kita tahu bersama bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang ingin datang ke dalam pelayanan ini, mempersembahkan untuk Yesus apapun yang sudah Tuhan buat di hidup kita, dan hanya untuk Yesus dan hanya untuk Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa itu. Poin saya yang kedua adalah bahwa kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah justru kemerdekaan di dalam melayani orang lain di dalam kasih. Kemerdekaan yang Yesus kerjakan di dalam setiap hidup kita melalui karya di salib bukan malah membuat kita sombong atau bermegah diri. Tidak. Tapi Alkitab mencatatkan kepada kita, saudara-saudara, dalam Galatia 5 ayat 13, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi, kemerdekaan yang Kristus kerjakan bukan kemerdekaan yang tanpa arah, tapi kemerdekaan untuk kita melayani orang lain oleh kasih Kristus. Katakan amin. Haleluya. Kerjakan sesuatu dalam kasih. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau hidup kita, motivasi kita, mau melayani orang lain. Itu yang Yesus sesungguhnya Tuhan mau. Karena apa? Berkat itu tidak berhenti di kita. Keselamatan itu tidak berhenti di kita. Anugerah itu tidak berhenti di kita. Tapi Alkitab mengajar kita. Bukan kita diberkati cukup semata. Tetapi kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Kata saluran berkat, kata yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Seperti roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Demikian kehidupan Kristus. Bukan untuk dirinya, tapi melayani bagi sesama. Demikian setiap orang yang percaya di dalam Kristus. Orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Kita dapat melayani orang lain karena kasih Kristus. Haleluya. Jemaat Narwastu itu trademarknya itu cuma dua. Yang pertama adalah pemberitaan firman yang sungguh-sungguh dipersiapkan dengan hebat. Karena saya tahu jemaat yang kuat, jemaat yang solid, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang selalu diajar dengan firman Tuhan. Yang kedua, ciri khas jemaat Narwastu itu adalah mereka punya fellowship. Itu 5 star punya. Apa maksudnya 5 star, Pak Pendeta? Oh, banyak gereja besar, banyak. Tapi habis gereja pulang, selesai cerita. Bahkan ada beberapa gereja, wow, yang kita tahu besar, tapi selesai gereja nggak ada fellowship. Masing-masing lo and gue, lo and gue. Kira-kira begitu. Tapi Narwastu itu, kita oleh anugerah Tuhan, dapat diizinkan menikmati fellowship. Dengan izin dari pihak sekolah, kita dapat makan bersama, ngobrol bersama, kemudian kita tertawa bersama. Dan itu sesuatu kekuatan yang harus kita pertahankan. Artinya apa? Belum tentu itu ada di gereja lain. Belum tentu itu ada di tempat lain. Tetapi dua hal itu selalu sebagai gembala saya mengingatkan. Syukurilah, itu anugerah Tuhan buat kita. Yaitu kita dapat mendengarkan firman Tuhan, makanan bagi rohani kita, tapi kita juga berfellowship sambil kita menikmati jamuan yang disiapkan ibu-ibu yang cantik-cantik. Wah, baik, apalagi hari ini ada suatu perayaan yang luar biasa, layani satu dengan yang lain. Bisa katakan amin? Ya, jangan ambil piring duluan, kasih piring ke yang lain. Masih ingat apa yang selalu saya ajar pada jemaat? Jangan ambil piring terus buat kayak Gunung Kinabalu atau Gunung Agung di Bali. Jangan. Tapi layani orang lain. Kalau perlu, kau ambil piring, kasih orang lain. Bilang, Cik duluan, Ko duluan, Pak duluan. Ketika kita melayani orang lain dengan kasih, orang bilang, wah, Bapak ini
sudah berubah. Oh, Bapak ini baik sekali. Kalau dulu, itu nggak usah kita ceritakan. Wah, sampai kucing pun mau langkahin susah. Karena apa? Tinggi sekali. Tetapi apa? Kita belajar hari ini. Untuk apa? Layani seorang akan yang lain oleh kasih. Termasuk di gereja kita terbuka ruang untuk kita bisa melayani. Bukan saja di belakang mimbar, termasuk juga tim praise and worship yang membutuhkan dukungan, termasuk juga bagian perlengkapan. Kerjakanlah itu. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk Tuhan. Dan untuk Tuhan saja. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Poin yang terakhir, Bapak Ibu, bahwa dikatakan kepada kita seperti ini. Memilih hidup oleh roh. Apa maksudnya memilih hidup di dalam roh? Bahwa rupa-rupanya di dalam ayat Alkitab dicatatkan kepada kita, orang-orang yang merdeka, sekali lagi, orang-orang yang merdeka. Dengar, orang-orang yang merdeka. Bukan cuma angkat bendera, no. Tapi dia memiliki hak keputusan untuk menentukan sesuatu bagi dirinya. Jangan ikut arus. Jangan ikut omongan orang. Orang yang merdeka dalam Kristus, dia memilih hidup di dalam roh. Ada dua tawaran. Di dalam ayat 16 dikatakan, maksudku ialah, Galatia 5:16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Ayat 24 menarik. Barang siapa menjadi milik Kristus. Dengar. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sangat menarik. Bahwa ada dua pilihan ternyata. Pilihannya adalah, apakah kita hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Kalau hidup dalam roh, minimal ada tiga. Yang pertama, dia tidak menuruti keinginan daging. Amin. Keinginan daging itu ada disebut percabulan, ada yang disebut dengan kecemasan, ada yang disebut dengan sihir, ada yang disebut dengan persungutan, dan kemudian ada yang disebut dengan ada sampai di dalam kitab ini 16 keinginan-keinginan daging yang dimaksudkan. Bahkan juga Paulus menasihatkan supaya masing-masing jangan saling menggigit. Bahkan dikatakan jangan saling, yang disebut kamu saling menelan. Spirit yang demikian adalah spirit yang berasal dari daging. Yaitu apa? Gak bisa hidup rukun. Pilihlah keinginan roh. Keinginan roh, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kemudian ada kebaikan di sana. Artinya Bapak Ibu, orang yang merdeka, dia memilih hidup dalam roh, bukan dalam daging. Yang kedua bagiannya adalah, hidup dalam roh pasti orangnya dipimpin oleh roh. Ada orang ngecerita bahwa dia hidup dipimpin, hidup ngeroh, hidup di bawah Roh Kudus, tapi nggak pernah dipimpin Roh Kudus. Saya harus katakan, ini bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudis. Karena apa? Wow, manisnya kata-katanya. Tetapi syarat dengan tipu muslihat. Olehnya jangan hanya hidup dalam roh, tetapi hiduplah dipimpin oleh roh. Yang ketiga dikatakan, yaitu orang yang dipimpin oleh roh, hidup dalam roh, pasti orang itu mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Wow, menarik sekali untuk saya katakan hari ini, di hari perayaan kita yang indah ini. Mari kita kembalikan kepada esensi. Dalam perayaan Tionghoa sangat menarik. Esensinya adalah menarik. Yang pertama saya melihat di perayaan ini, yaitu hormat pada orang tua. Budaya Tionghoa sangat-sangat kuat itu. Karena kita tahu bahwa orang tua itu adalah pribadi yang harus kita hormati. Alkitab pun cerita itu. Kalau mau panjang umur katanya, hormatilah ayah dan ibumu. Yang kedua saya melihat bahwa dalam perayaan Tionghoa Imlek ini, yaitu yang kedua, yaitu fellowship. Ada makan bersama.
di meja bersama. Betul? Yang ketiga, mereka ini bukan saja hormat pada orang tua dan kerukunan di dalam keluarga yang selalu dibina dan dibangun. Tapi yang ketiga, mereka itu suka saling memberi, sharing blessing. Apa itu? Angpau. Saling memberkati satu dengan yang lain. Diberi buat anak-anak, diberi buat orang tua. Enggak seberapa, tapi belajar untuk tidak greedy. Belajar tidak tamak. Memberi dengan hati yang ikhlas. Saya percaya itu bukan kemewahan. Itu bukan menghambur-hambur berkat. Tapi berkat yang sudah kita terima lewat pekerjaan kita daripada Tuhan, maka kita memberinya, memberkati satu dengan yang lain. Nikmatilah perayaan ini dan biarlah kita hidup di dalam kemerdekaan dalam Kristus. Dan kemerdekaan yang kita rayakan itu lahir melalui warna baju kita. Ada merah, keceriaan. Kita ceria sehingga kita tahu kita tidak hidup dalam hidup yang lama lagi, tapi hidup yang baru dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa dan kita serahkan pemberitaan firman ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur berkat-Mu atas setiap kami. Firman yang kami dengar mengarahkan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami mengerjakannya sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Yaitu kami melakukan kebenaran Tuhan di setiap keadaan. Yang kedua, kami adalah orang-orang yang melayani satu dengan yang lain. Kemerdekaan itu tidak disalahgunakan, tapi belajar kami melayani satu dengan yang lain oleh kasih Kristus. Yang ketiga, kami memilih hidup oleh roh dan bukan oleh daging. Tuhan berkati kami semua, anugerah-Mu nyata buat kami. Bagi-Mu sembah pujian kami di perayaan ini. Kami bersuka cita bersama karena Tuhan Yesus sangat baik untuk kami dan untuk generasi kami. Dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya bersama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya.